sinarjateng.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun berada. Kembali lagi dalam program Jagungan Bareng, program Sinar Jateng yang hadir di Kabupaten Pemalang tercinta. Saat ini tamu redaksi jauh-jauh dari kota, dari Jakarta, anggota Dewan kita, Prof. Hendrawan Supratikno. Prof, sugeng siang. Selamat siang, salam sehat. Bagaimana kabarnya nih, Prof? Alhamdulillah sehat. Ya. Saya harap juga teman-teman di Sinar Jateng dan para pirsawan juga sehat. Baik, tentunya Kabupaten Pemalang ingin kembali pulih. Kemarin tragedi soal tsunami korupsi, KPK yang hadir menjadikan momok untuk kembalikan kepercayaan publik itu sendiri. Prof. Hendrawan salah satu daerah pemilihan yang ada di Kabupaten Pemalang pasti mengetahui hal itu. Apa, Prof, yang bisa kita ambil dari sisi hal tersebut? Jadi yang pertama saya harus menyampaikan bahwa saya ini sudah 3 periode menjadi anggota DPR RI dari Jawa Tengah 10 yang terdiri dari Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Batang. Jumlahnya 52 kecamatan, sekitar 780 desa. Nah, tentu kejadian yang terjadi belakangan OTT untuk Bupati Pemalang itu sedikit mengecewakan dan menyedihkan, ya. Karena apa? Karena kita semua masyarakat berharap agar proses pilkada yang terjadi bisa melahirkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang pada waktunya menjabat itu bisa menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat, bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Tetapi yang terjadi justru kita menyaksikan pentas, ya, bagaimana bupati menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. Kita menyaksikan terjadi jual beli jabatan misalnya, ya, transaksi-transaksi yang jauh dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Itu sebabnya kita semua sedih. Mudah-mudahan ini memberi pelajaran yang besar untuk kita semua, sehingga di masa-masa yang akan datang kita tidak lupa lagi bahwa tugas seorang pemimpin adalah membangun kepercayaan masyarakat, kemudian menjalankan program-program sesuai dengan aspirasi masyarakat, dan menggunakan anggaran yang ada di APBD dan anggaran-anggaran lain dengan tanggung jawab yang tinggi. Baik. 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, salah satunya Kabupaten Pemalang ini seringkali disebut juga kabupaten yang hanya ampiran, cukup mampir saja, karena kurang begitu terkenal. Hanya Kabupaten Pekalongan dan Kota Tegal yang seringkali menjadi rujukan. Mungkin harus seperti apa, Prof? Karena ini juga masa transisi dari bupati sebelumnya ke wakil bupati yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas. Tugas ini tidaklah sulit, tentunya harus bersama-sama. Prof sebagai anggota Dewan, sumbangsih, kontribusi, pemikiran, seperti apa yang harus dilakukan? Dari 4 kabupaten kota yang saya wakili, Pemalang ini justru merupakan kabupaten yang paling sentral, karena selalu kontribusinya itu antara 45-50%. Tentu Kota Pekalongan kita bisa tahu kecil, hanya 4 kecamatan. Kabupaten Pekalongan ada 19 kecamatan, tapi jumlah penduduknya tidak sebesar Kabupaten Pemalang. Jadi SDM di Kabupaten Pemalang ini harus benar-benar bisa dibangun sebagai SDM yang tangguh, baik dari segi etos kerjanya, kewirausahaannya, disiplin, dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi siapapun yang menjadi bupati. Tingkat keterampilan masyarakatnya harus ditingkatkan, keahliannya. Karena apa? Modernisasi dan pembangunan yang semakin maju ini membutuhkan kompetensi-kompetensi baru yang dilahirkan. Contoh saja, sekarang banyak sekali orang sudah menggunakan smartphone. Tetapi kalau ada smartphone yang rusak, misalnya, kemana kita harus memperbaiki smartphone kita, misalnya. Kemudian
sekarang banyak profesi baru muncul, YouTuber, content provider, untuk TikTok, untuk macam-macam. Di mana masyarakat desa memperoleh tempat atau mencari tempat untuk kursus-kursus seperti ini dengan mudah misalnya. Nah, jadi profesi-profesi baru seperti ini, ya, ini keahliannya harus bisa ditularkan, dibuat masif di tengah-tengah perubahan masyarakat yang kita lihat, kita saksikan. Kita masuk ke era digital, berarti kita juga harus mengedukasi masyarakat agar paham, agar literasinya meningkat. Ini yang harus dilakukan oleh pemimpin, ya, birokrasinya harus bagus. Kan selalu keluhannya, mengapa salah satu penyebab tata kelola di birokrasi susah diperbaiki? Karena orangnya sering ganti-ganti. Dan orang yang diganti ini, yang sudah mempunyai skill pindah ke tempat lain, penggantinya tidak memiliki skill yang memadai. Sehingga orang di Jakarta pun, wah ini bolak-balik ganti, kita mulai dari nol terus katanya. Itu tidak boleh terjadi. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah, apakah potensi Pemalang itu besar atau tidak? Menurut saya besar sekali. Karena kemarin saya dari Kecamatan Watukumpul, wah itu luar biasa, ya. Jalan ke sana, saya melihat wisata kuliner, ya, potensi-potensi batu yang begitu banyak berserakan. Batu-batu ini, batu itu uang loh Mas. Ya. Karena pembangunan-pembangunan tanpa batu kan tidak mungkin. Ya, ibu kota negara kita sekarang membutuhkan begitu banyak batu. Ya. Tetapi untuk sementara diambil dari Sulawesi kan. Padahal kalau Pemalang bisa, ya, batu itu bisa dibuat menjadi komoditas yang mudah dikirim, ya, mudah dikapalkan, itu luar biasa. Berapa itu nilai batu-batu yang ada di Watukumpul itu? Jadi banyak potensi, ya. Di Pantura ini wisata laut, ya, kemudian perikanan itu luar biasa. Produk-produk perikanan yang bernilai tambah tinggi bisa dilahirkan. Abon, bandeng, dan asin, ikan asin. Banyak sekali Mas. Ya. Prof, tentunya potensi di Kabupaten Pemalang ini memang sangat banyak. Akan tetapi akses menuju ke sananya ini Prof, coba Prof melihat akses menuju wisatanya. Ya, banyak, mohon maaf nih, teman-teman yang ada di Kabupaten Pemalang juga pasti seringkali mengeluh ke medsos, bahkan ke kanal pikiran rakyat, ya, di Sinar Jateng ini banyak jalan rusak Prof. Nah, ini salah siapa Prof? Karena di jalan akses ke sana itu butuh infrastruktur yang bagus, yang mumpuni. Silakan Prof. Ya, kita semua sudah tahu sebenarnya, ya. Mas lebih tahu jawabannya sebenarnya, ya. Jadi apakah anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan jalan itu atau katakanlah pengerasan dan seterusnya itu benar-benar istilahnya memenuhi prinsip spending better. Jadi artinya kualitas belanjanya itu baik, bagus. Kan kita semua sudah tahu, banyak orang memperkirakan, ya, kalau ada 100 yang dicairkan, yang berbentuk jalan itu mungkin tinggal 45. Itu kan banyak begitu. Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo almarhum dulu mengatakan, ya, ada kebocoran kita 30% di masa Orde Baru. Mungkin di masa Orde Reformasi lebih besar dari itu. Ini butuh kajian yang sangat mendalam, ya. Tetapi yang kita ketahui bersama, proses-proses yang melibatkan pemilihan, apakah itu pilkades, pilkada, ya, dan yang lain-lain itu di tengah-tengah masyarakat yang semakin pragmatis, itu menjadi lebih transaksional, individualistik, lebih liberalistik, kapitalistik. Itu sebabnya kita susah membayangkan di tengah-tengah kondisi saat ini, apakah seorang bupati tanpa modal itu bisa menjadi bupati? Atau sebaliknya, untuk menjadi bupati dibutuhkan modal yang besar, bukan hanya modal politik dalam pengertian karakternya, jiwa kepemimpinan, tetapi ini loh, amunisi istilahnya, ya, amunisi ini, ya. Ini yang kan sekarang banyak orang mengatakan sekarang yang penting adendum, aman dengan dum-duman katanya. Ya, waspada, walau sedikit pasti ada. NPWP, nomor piro wani piro, one man one envelope katanya. Ya. Nah, kalau kondisi seperti ini terjadi dan biaya politik untuk seseorang menjadi bupati itu begitu tinggi, maka pikiran pertama ketika dia masuk di kantor adalah bagaimana investasi itu harus kembali. Harus balik modal. Dan kalau itu yang terjadi, dan itu yang menggerakkan kebijakan-kebijakan yang diambil,
kasus-kasus pemalang ini kasus yang wajar terjadi. Bahkan kalau kabupaten lain belum terjadi, tinggal menunggu giliran. Iya kan? Kan begitu. Alarm sistem ya. Betul. Baik, Prof, satu lagi Prof ya. Pemirsa tentunya kemarin kita ketahui bersama awal positif dan itu menjadi apresiasi adanya pemilihan kepala desa di Kabupaten Pemalang yang secara serentak muncul adanya tidak bagi-bagi uang, yaitu di Ulu Jami. Nah, banyak salah satu calon diusung oleh warga sehingga money politik menjadi luntur, bahkan nyaris tidak ada di Kabupaten Pemalang pada pilkada serentak kemarin. Mungkin Prof, Ya, ini menarik. perlu dipelajari ya, karena dari 11 pilkades kemarin, yang terbaik katanya yang ada di desa Warungpring, Kecamatan Warungpring, terus kemudian yang kedua di desa Di Ulu Jami. Ulu Jami. Ya. Apakah benar-benar ini digambarkan sebagaimana yang kita dengar? Karena ada kekhawatiran juga, mungkin ada framing, ya, ada proses pembingkaian, ya, agar Pemalang tidak dicandra, tidak selalu dipersepsi pilkades itu mesti bagi-bagi uang. Ya, ini perlu diteliti betul. Karena yang saya dengar tetap ada biaya operasional, tetap melibatkan modal, tetapi pembagiannya tidak sebrutal misalnya kalau di tempat yang lain, yang bahkan di depan TPS bila perlu bagi-bagi amplop. Nah ini perlu diteliti. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Bupati, PLT Bupati, bahwa ada 2 desa di Pemalang yang bisa dijadikan contoh, ini sedang diteliti oleh tim saya. Karena akan saya bandingkan dengan yang ada di Kabupaten Pekalongan, ada yang di Kabupaten Batang. Jadi tim saya sedang bekerja ini, karena setiap bupati selalu mempunyai di sakunya ini loh contoh, desa ini, desa ini. Nah ini akan kami cek betul, dan kalau itu terjadi, itu harus kita syukuri. Itu satu oase mata air ya di tengah-tengah dahaga ya elektoral yang memaksa orang untuk menjadi begitu pragmatis dan transaksional. Baik, harapannya Prof, terutama di Kabupaten Pemalang, dan kami ini masih suasana anniversary kita di ulang tahun Sinar Jateng yang kedua, Prof. Baik, ya. Dengan tagline Sinar Jateng Peduli Rakyat. Ya, jadi pada kesempatan yang membahagiakan ini, saya ingin menyampaikan selamat merayakan ulang tahun yang kedua untuk Sinar Jateng di Pemalang. Mudah-mudahan Sinar Jateng dalam perjalanan ke depan semakin terpercaya, ya, semakin digemari, masyarakat semakin mengandalkan Sinar Jateng sebagai saluran aspirasi. Dan tentu tantangan ke depan tidak mudah. Itu sebabnya saya titip kepada teman-teman Sinar Jateng yang ada di Pemalang agar terus-menerus ya membangun relasi dengan berbagai pihak dan terus membangun kompetensi, dan tentu juga agar nurani dan suara hati itu bisa disalurkan melalui pekerjaan dan kerida-kerida jurnalistik seperti ini. Baik, terima kasih Prof. Indrawan sudah bersama Sinar Jateng, dan terima kasih juga kepada... Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada teman-teman yang ada di Kabupaten Pemalang. Saya Hidayat undur diri, Sinar Jateng hadir untuk Anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinarjateng.com